Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan masih pada poin al-istisqa'u bil anwa', yaitu menganggap turunnya hujan oleh karena bintang. Mungkin kalau di kita, tadi Pak Mufid ngomong, ingetin saya, ini barangkali di kita ini masih ada tradisi kalau pas Imlek, nah, tahun baru Cina, kalau ndak hujan itu berarti sial. Ini mungkin keyakinan mereka, tapi kadang ini sudah mempengaruhi keyakinan sebagian kaum muslimin, sehingga mereka memandang kalau tahun ini pada pas Imlek tidak hujan, apalagi tidak deras hujannya, maka berarti pertanda apes atau sial. Ini termasuk sejenis ini, kesyirikan, menganggap kesialan atau hujan itu menjadi sebab kesialan, atau tidak hujan itu menjadi sebab kesialan, atau hujan dia menyebabkan datangnya keberkahan. Dan ini adalah satu kebatilan. Dan sungguhnya hakikatnya dari pelajaran penting ini kita diperintahkan, yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, bahwa kita tidak boleh menisbatkan sesuatu pun yang terjadi kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 atau 22, Walladzi anzala alaihi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa huwal ladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi anzala minas samaa'i ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan itu. Rizqan lakum sebagai karunia rezeki untuk kalian. Maka fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ayat ini dengan tegas, yaitu pada poin alladzi anzala minas samaa'i ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit. Inilah proses yang benar, dan inilah pelajaran IPA dalam Islam yang hakiki, tanpa harus membuat istilah ataupun konsep atau teori-teori yang itu semua tidak ada dasar sumbernya yang bisa diterima secara syar'i. Sehingga bagaimana proses turunnya hujan, yakni turunnya hujan dengan izin dari Allah dan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena musim ini ataupun bukan karena ini. Dan ini terbukti zaman ini, orang kalau dulu musim hujan itu pada bulan Oktober sampai dengan nanti bulan April, sekarang sudah tidak berlaku. Karena bulan April sampai dengan Desember lagi hampir-hampir turun hujan, curah hujannya sangat sedikit. Ini menandakan apalagi dengan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kelak menjelang turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, itu ada riwayat menyebutkan 3 tahun sebelumnya, ada riwayat menyebutkan 2 tahun sebelumnya, itu akan banyak kemarau. Tahun pertama dari 3 tahun itu, yaitu sepertiga tahunnya, yaitu 4 bulannya tidak turun hujan sama sekali.
Tahun keduanya yaitu 2/3 tahunnya, berarti 8 bulan tidak turun hujan. Tahun terakhir ketiga sebelum munculnya Dajjal, 1 tahun penuh tidak turun hujan. Maka ini tidak ada yang namanya musim hujan, musim panas. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengatur dan yang mengurusi alam semesta. Kapan Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan hujan dan kapan Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kemarau. Dan bahkan munculnya Dajjal di hari pertama lamanya sepanjang 1 tahun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membagi 1 tahun berarti 6 bulan siang, 6 bulan malam. Jadi siangnya itu selama 6 bulan. Ya siang terus. Terus bagaimana penakaran sholat? Penakaran sholatnya sebagaimana ukuran kita sebelumnya, mungkin jam, barangkali jam. Artinya waktu jam 4 pagi di jam kita menunjukkan jam 4 pagi, tapi ya masih siang. Jam 12 siang atau duhur jam setengah 12 lebih misalnya, seperti pada saat sekarang ini, ya tetap masih siang. Jam 4 sore atau jam 3 sore waktu asar ya tetap masih siang. Jadi matahari itu seperti bergerak sangat lambat sekali. Dan benar-benar seseorang itu dalam 1 hari sholatnya berulang-ulang karena pergantian waktu tetapi tidak bergantian cuaca, yaitu tidak menjadi siang sore malamnya tidak ada. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami. Tetapi kalau kita lihat tanda-tanda kecil dan sedang itu hampir selesai. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah selesai. Tanda-tanda kiamat yang sedang masih berlaku. Yang hampir tidak ada tersisa yang belum terjadi, atau masih ada beberapa yang diperselisihkan oleh para ulama yang menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat sedang. Tinggal tanda-tanda kiamat besar di baiatnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian nanti disusul dengan munculnya binatang dari bumi yang akan berbicara dan memberi stempel kufur atau stempel kafir dan muslim pada diri setiap orang. Dan juga beriringan dengan itu atau sebelumnya, matahari terbit dari arah barat. Ini hari-hari yang mengerikan karena saat itu pintu taubat sudah tertutup. Oleh karena itu sesungguhnya ketika Allah mengatakan Allah lah yang menurunkan hujan, maka semua aktivitas di alam semesta ini ada dalam kuasa Allah tabaraka wa taala, dan Allah lah yang mengendalikan seluruhnya. Itulah mengapa Allah itu dikatakan Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Maka tidak boleh menisbatkan sesuatu peristiwa di alam semesta sampai pun turunnya hujan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyati ala athari sama'in kanat minal lail." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami sholat kami, yaitu sholat subuh ketika di Hudaybiyah. Ala athari sama'in kanat minal lail, dan ada bekas sisa langit dari malam. Artinya masih ada kegelapan, masih dalam kegelapan malam. Falamma insarafa, maka ketika beliau masih selesai dari sholat, akbala alan nas, beliau menghadap kepada manusia, kepada para sahabat. Faqala, maka Nabi bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang Allah firmankan, Tuhan kalian firmankan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu.
Qala, maka berkata yakni Zaid bin Khalid, qala asbaha, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Maka Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku yang memasuki waktu pagi dia beriman kepadaku, dan ada pula yang memasuki waktu paginya dia kufur kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, telah turun hujan kepada kita dengan karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, itulah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan bahwa telah turun hujan kepada kita semalam dengan sebab munculnya bintang ini dan tenggelamnya bintang ini, maka dialah orang yang kafir kepadaku, ingkar kepadaku, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah atas turunnya hujan dengan menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah, kepada bintang-bintang. Mukminun bil kaukab, dan dia percayanya hanya kepada bintang. Ini asa ala athari samain kana minal lail, yaitu sisa malam, sisa dari langit hujan, masih ada bekas hujan semalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan kita dengan hadis ini, bila kita mendapati di pagi hari terdapat bahwa sisa hujan di malam hari, maka disunnahkan kita untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Semalam turun hujan kepada kita dengan karunia dan rahmat Allah. Adapun mereka yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, maka dialah yang dianggap telah ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayanya kepada bintang. Karena mengatakan bahwa hujan turun karena semalam bintang ini muncul dan bintang ini tenggelam, maka dia, orang yang seperti ini, dia telah kufur kepada Allah dan hanya percaya kepada bintang. Kalau tadi kalau dikaitkan dengan tahun baru Cina, Imlek, wah ini semalam hujan karena tahun baru Imlek, maka dia kufur kepada Allah dan percaya kepada Imlek. Dan ini termasuk kekufuran yang tidak dibenarkan. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, bahwa di antara hamba-hambaku ketika memasuki waktu pagi ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fussiral mu'min bi annahu alladhi yunsibul matara ila fadlillahi wa rahmati, yaitu ditafsirkannya orang yang mukmin oleh Allah di sini, yaitu yang menisbatkan turunnya hujan itu dengan rahmat Allah, menisbatkan turunnya hujan itu dengan karunia dan rahmat Allah. Wa fussiral kafiru bi annahu alladhi yunsibul matara au yansibul matara ilal kaukab. Sedangkan orang kafir di sini dinisbatkan, ditafsirkan bahwa dialah orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Maknanya turunnya hujan ini karena bintang anu dan bintang anu. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya tidak boleh menisbatkan apa yang menjadi perbuatan Allah kepada selainnya. Ini intinya. Bukan hanya semata-mata kepada perkara bintang, seperti kita katakan tadi, bahwa yang ditegaskan di dalam hadis ini dan perkara ini, jangan kita menisbatkan sesuatu yang itu adalah perbuatan Allah kepada selain Allah. Turunnya hujan karena malam Imlek, ini berarti dia telah menyekutukan Allah dengan Imlek.
Demikian pula pada perkara-perkara lainnya. Apa yang biasanya mungkin diyakini di umat ini yang menjadi tradisi kalau ada ini dan itu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sehingga kita tidak mengatakan sesuatu pun yang ia merupakan perbuatan Allah kepada selain Allah. Seperti turunnya hujan dalam proses IPA itu mengandung kesyirikan. Air hujan itu naik dengan sebab matahari menguap. Air di laut itu menguap dengan sebab sinar matahari. Kenapa manusia nggak ikut menguap? Kan harusnya gitu, menguap juga. Air hujan menguap kemudian menjadi bintik, air laut menguap menjadi bintik-bintik kecil. Ini seolah-olah perbuatan matahari. Padahal tidak ada keterangan sama sekali dari hadis maupun ayat Quran maupun perkataan para sahabat mengenai proses turunnya hujan seperti itu. Dan belum ada bukti penelitian bahwa air hujan itu disedot oleh matahari. Yang ada dalam riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang hamba Allah, dia ketika itu sedang berjalan di tengah kebun atau di jalanan di kebun, kemudian di atas dia mendengar ada suara, yakni ada awan yang berkumpul, kemudian di tengah awan itu ada suara. Pergilah engkau ke kebunnya si Abdullah dan turunkanlah hujan di sana. Kemudian dilihatnya seketika itu awan itu berjalan, dan ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Berjalan menuju sebuah kebun. Kemudian awan itu pun menjadi hujan dan membasahi hanya kebun itu, sementara kebun yang di sekitarnya tidak diturunin hujan. Orang ini tahu bagaimana karena dia begitu melihat awan ini bergerak, setelah dia mendengar suara seperti itu dari langit, yaitu dari balik awan itu, diikutinya kemana awan ini bergerak. Dan awan itu jalan lebih cepat dari dirinya, sehingga dia bergerak terus mengikutinya, sehingga sampailah awan itu berhenti ke satu tempat, dan dilihatnya di bawahnya ada sebuah kebun. Yang di situ ada seseorang yang muda, air itu hujan turun dan ada seorang yang sedang mengairi ataupun menyirami kebunnya. Kemudian didekatinya setelah hujan itu, ditanyanya, siapa engkau? Namamu siapa maksudnya? Abdullah. Maka berkata orang ini, sungguh aku telah mendengar namamu disebutkan di awan langit, di balik awan yang sangat tebal, yang mengatakan pergilah kamu ke kebun si fulan dan turunkanlah hujan di sana. Siapa yang menggerakkan hujan ini? Allah. Dan siapa yang merintahkan itu adalah malaikat-malaikat penjaga awan, malaikat-malaikat yang mengawal hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menggelitik daripada orang ini, dia ingin bertanya, apa sebenarnya yang kamu lakukan sampai Allah mengistimewakan kamu dengan turun hujan di tempat kamu saja, sementara kebun yang lainnya tetap kekeringan. Orang ini mengatakan, yang biasa saya lakukan setiap kali panen, saya bagi hasilnya menjadi 3. Sepertiga saya makan, sepertiga saya jadikan bibit, sepertiga lainnya saya berikan, saya sedekahkan. Ini tidak hanya 2,5% atau 10% atau 20%, 33%, 33,3333%. Mengisyaratkan betapa orang ini benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengambil apa yang menjadi kebutuhannya dan tetap menjaga usahanya dengan yakni mengambil benih-benih yang baik untuk ditaburkan, dan kemudian sepertiganya dibagikan kepada kaum fuqara dan masakin. Dan Allah memberikan keberkahan pada usahanya. Siapa yang kita kalau punya usaha sepertiganya dibagikan,
Kalau mungkin usaha kita masih sekitar 1 juta, mungkin masih dilaksanakan. 300.000 kita keluarkan, 300.000 kembalikan buat modal, 300.000 lagi untuk kita makan. Ini kalau masih 1 juta sekitar itu kurang lebih. Ini kalau penghasilannya 1 miliar, kira-kira sepertiganya mau dia berikan tidak? Belum lagi kalau sampai 100 miliar. Apakah sepertiganya 30 miliar akan dia keluarkan, 30 miliar dia kembalikan kepada pemutaran modal, dan 30 miliar lagi diambil? Itu sudah besar. Malah semestinya lebih daripada itu. Akan tapi kita kembali kepada pokok tema bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lah yang menetapkan turunnya hujan di mana. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan setiap tetes air hujan itu dikawal oleh seorang malaikat untuk dijatuhkan di tempat di mana Allah perintahkan. Satu tetes hujan dikawal oleh malaikat. Allahu Akbar. Maka di sini perkataan bahwa asbaha min ibadi mu'minun biwa kafir bukan hanya terkait dengan perkataan mutirna binau'i kada wa kada mutirna bifadlillah wa rahmatih, akan tetapi yang ingin ditegaskan, yang ingin ditunjukkan di dalam hadis ini, yakni keharusan kita untuk senantiasa menisbatkan perbuatan Allah tabaraka wa taala hanya kepada Allah. Semua peristiwa yang ada di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keterlibatan satupun dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada sekutu dan Allah tidak pernah minta bantuan kepada siapapun. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha tidak membutuhkan lagi terpuji. Maka di sini paradigma hidup atau para pola berpikir kita yang harus kita rubah. Dan itu kita jadikan sebagai bagian dari keimanan kita. Hilangkan ketergantungan kita dengan hati kita kepada segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah diriku, cukupilah aku, bihalalika yakni dengan rezekimu yang halal, an haramika dan jauhkan dari rezeki yang haram, wa aghnini bifadlika amman siwak dan cukupkanlah aku, kayakanlah aku, yaitu kaya hati, nerimo terhadap segala apa yang Allah berikan kepada kita. Wa aghnini bifadlika, dan ya Allah cukupkanlah hamba dengan karuniamu, amman siwak, dan tidak bergantung kepada selainmu. Inilah yang menjadi keharusan yang harus kita rubah pola keberagamaan kita. Karena ini sangat menentukan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah secara rububiyah sekaligus mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dengan meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi termasuk turunnya hujan adalah perbuatan Allah dan tidak ada campur tangan sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah dan bukan atas inisiatif mereka sendiri. Karena sifat para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka durhaka kepada Allah terhadap yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi mereka adalah hamba-hamba Allah yang suci, yang taat. Maka orang yang menisbatkan perbuatan Allah kepada selain Allah itu adalah sebuah kekufuran.
Sehingga seperti dikatakan di atas, bila dia meyakini bahwa bila bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan, sama bila hari Lebaran Imlek itu merupakan pengaruh bagi turunnya hujan, maka ini adalah kekufuran akbar. Kufur akbar. Nanti kita akan turun hujan nanti kalau datang Imlek. Maka ini termasuk meyakini bahwa Imlek itu yang menjadi sebab turunnya hujan, maka menjadi kufur akbar. Karena ia adalah penyekutuan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, yaitu dalam perbuatan Allah. Sebab Allah berbuat apa saja tanpa ada yang terlibat dan tidak ada bantuan apapun. Bahkan semua terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki, kalian rencanakan, tidak akan terwujud kecuali bila Allah berkehendak. Allah rabbul alamin. Adapun bila ia tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh secara langsung terhadap turunnya hujan, akan tetapi dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini melalui majas. Hanya majas, yaitu personifikasi. Artinya menjadi kebiasaan kalau pas ini pasti turun hujan, maka ini haram dan termasuk kesyirikan asghar, yaitu syirik kecil. Karena ia menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama juga ketika kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seseorang. Maka yang harus pertama kali kita tanamkan di dalam hati kita dari sejak awal kita menerima karunia itu, ini adalah karunia dari Allah. Dan Allah menggerakkan hamba ini untuk memberiku. Jadi Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi. Karena apa yang diberikan kepada kita itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan dari seseorang selain Allah. Dan ini juga yang kadang-kadang seseorang suka menjadi beralih bergantungnya hati. Yang harusnya bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada si fulan dan si fulan. Sehingga ketika punya problema, yang diingat bukan Allah. Misalnya punya tanggungan utang atau tanggungan bayaran sekolah anak yang belum terpenuhi. Ketika sudah datang masanya tagihan yang harus dipenuhi, kalau tidak keluar rapotnya, yang dipikir pertama kali apa? Cari hutang. Dan siapa yang dipikir? Ya orang-orang yang biasa mau memberi hutang. Selalu ke sana. Ini pola-pola berpikir yang tidak benar yang harus kita hilangkan. Yang harusnya pertama kali saat itu kita membutuhkan Allah. Kenapa kita nggak punya keyakinan bahwa Allah itu bisa mendatangkan rezeki? Bukankah selama ini kita ini makan dari rezeki Allah, minum dari rezeki Allah, pakaian kita juga dari rezeki Allah? Kenapa masih ada keraguan sehingga harus terfikir di benak kita, di hati kita, si fulan, oh si fulan ini harus saya pinjam, datangi untuk saya pinjam uangnya. Ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi ini menjadi bagian yang harus dihindari, dijauhkan, karena ini bagian dari keimanan, ketauhidan. Yang kita harus meyakini bahwa yang memberi rezeki kita itu Allah, bukan yang lainnya. Tetapi tetap bila ada seseorang memberi kepada kita, kita meyakini itu dari Allah dan kita berterima kasih kepada orang ini karena ia telah berbuat baik kepada kita sebab perintah Allah. Berterima kasihnya kita kepada saudara kita yang berbuat baik kepada kita itu perintah Allah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang, ya tidak akan berterima kasih kepada Allah. Tapi poin pentingnya bahwa hati kita saat menerimanya kita memuji Allah.
Seperti yang sering saya katakan di sini juga, bahwa kita ini kadang antara mulut dengan hati nggak sejalan. Ketika kita menerima satu kenikmatan, mulut kita ngucapin alhamdulillah, tapi hati kita bukan sedang memuji Allah, sedang gembira menerima kenikmatan itu. Iya enggak? Ketika kita mendapatkan suatu hadiah apapun, sodako atau apapun, kita mengucapkan alhamdulillah, itu tidak terbersih di dalam hati kita bahwa kita mensyukuri ini atas karunia nikmat Allah. Kita memuji Allah, benar-benar memuji dari hati kita ke atas karunia-Nya, sehingga benar-benar terucap dari hati kita itu seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku, ini karunia Rabbku. Ini yang harus kita bangun di dalam diri kita, sehingga kita ini dalam hidup hanya bergantung kepada Allah. Ketika sakit, kita apa yang kita lakukan? Dokter, obat. Kenapa gak berpikir Allah? Wa idza maritu fahuwa yashfini. Ini keluarnya setelah sekian dokter kita datangi, nggak sembuh-sembuh, baru larinya ruqyah. Kenapa bukan pertama kali kita memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Di sini hakikatnya kita selalu diuji oleh Allah dalam segala keadaan untuk mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah tidak hanya di dalam sholat, tidak hanya dalam ibadah-ibadah mahdhah, akan tetapi dari pola berpikir kita, pola keberagamaan kita, keyakinan kita selalu hanya mensandarkan diri kepada Allah, dan Allah menjadi sentral. Bukan menjadikan selain Allah sebagai sentral tadi. Mau ujian besok, yang kita lakukan belajar. Kenapa bukan memulainya dengan berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi, Rabbi wa qul Rabbi zidni ilman. Dan ini tidak hanya pada semua aktivitas kita, hendaknya kita berusaha untuk mengembalikan kepada Allah. Disinilah hakikat dari zikrullah. Apa makna zikrullah? Ingat Allah. Ingat Allah dalam semua aktivitas, baik dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi juga dibarengi dengan apa? Kesadaran hati tertinggi bergantung kepada Allah dan takut kepada Allah, berlindung kepada Allah. Inilah makna hakiki yang ingin ditanamkan di dalam tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita, dalam semua keadaan kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, artinya dalam kondisi apapun, di situasi apapun, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jadikanlah Allah sebagai tujuan di dalam hidup kita, sehingga kita keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini wujud daripada tawakal dan bergantungnya kita kepada Allah. Sejak awal kita melangkahkan kaki keluar dari rumah dan sampai kita kembali ke rumah, memasuki rumah dengan baca Bismillah, selalu melibatkan Allah di dalam semua aktivitas. Bukankah Nabi mengajarkan banyak zikir dalam segala kondisi? Sampai ketika menaiki tempat yang tinggi, apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Ketika menuruni tempat-tempat yang rendah, apa yang diucapkan? Subhanallah.
Apa maknanya daripada pengajaran Nabi yang agung ini? Yaitu agar senantiasa hati kita itu ingat kepada Allah, agar pikiran kita itu tertuju kepada Allah. Maka di sini yang terpenting di dalam pelajari agama, berusaha untuk memahami dari setiap pesan-pesan agama, termasuk di dalam doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sebuah konsekuensi dari seseorang memohon kepada Allah dengan doa ini? Ketika kita mohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dijauhkan dari neraka, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berbuat seenaknya, pokoknya asal kita minta kepada Allah nanti kita selamat? Tentu tidak. Itu tidak akan terjadi. Jadi jelas bahwa doa pun sesungguhnya mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah. Yakni ketika kita minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan, maka ada satu timbal balik dari kita agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar, bertaubat kepada Allah karena barangkali tidak turunnya hujan karena kemaksiatan kita. Bersodakoh karena barangkali kita kurang sodakoh sehingga Allah menahan rezekinya kepada kita. Jadi selalu sesungguhnya ada, yakni hal-hal dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya tertuju agar kita terpusat hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dibarengi dengan keyakinan, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan janji Allah tabaraka wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kanatil arabu idza tala'a najmun minal masyriqi wa saqata akharu minal maghribi fahadatha inda dzalika matarun aw rihun faminhum man yansibuhu ila tali' wa minhum man yansibuhu ila al-gharib nisbata ijadin wa ikhtira'in. Kata Imam Qurtubi, orang Arab dulu apabila muncul bintang dari timur, kemudian tenggelam bintang yang ada di arah barat, di arah timur muncul, kemudian yang di arah barat tenggelam. Lalu terjadi saat itu turun hujan atau angin kencang, maka sebagian mereka dari bangsa Arab, mereka menisbatkan turunnya hujan ataupun angin kencang ini kepada bintang yang terbit di arah timur atau bintang yang terbenam di arah barat. Ijad yaitu nisbatu ijadin wa ikhtira'in, artinya munculnya hujan, adanya angin karena bintang yang muncul atau bintang yang tenggelam. Wa yutrikuna dzalikal qaula al-madhkura fil hadis, kemudian mereka mengucapkan perkataan yang tersebut di dalam hadis, kita diturunkan hujan kepada kita karena bintang ini dan bintang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari mengucapkan kalimat yang seperti itu agar seseorang tidak meyakini dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dan agar kita tidak menyerupai ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah. Kelihatannya kalimat sederhana biasa, semalam hujan nih karena ada bintang ini, kelihatannya, tetapi sesungguhnya ia membawa konsekuensi keyakinan yang berbahaya. Di dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya berkaitan dengan sebab turunnya firman Allah tabaraka wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, yakni surat Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 82 yang kita sebutkan di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala ba'duhum, sebagian bangsa Arab mengatakan, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayat
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai kepada wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sebagian orang Arab itu kalau turun hujan kemudian mengatakan sodaka nauhada, benar bintang inilah yang menjadi sebab turunnya hujan. Maka Allah turunkan firman-Nya ini, yaitu ayat surat 75 sampai dengan 82 dari surat Al-Waqiah ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat munculnya bintang atau tempat-tempat posisi-posisi bintang. Allah memulai firman-Nya dengan sumpah tempat-tempat bintang untuk menegaskan bahwa semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak memiliki peranan apapun terhadap segala peristiwa yang ada di bumi maupun yang di langit, termasuk menurunkan hujan. Akan tetapi sungguhnya semua itu atas kehendak Allah dan atas kuasa Allah. Sehingga Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki kalian, yakni kalian mensyukuri rezeki yang kalian terima kepada yang kalian dustakan, yakni kalian mendustakan Allah, bukan kepada yang semestinya yang berhak yaitu Allah, tapi kalian dengan berbuat kedustaan dengan mengatakan bahwa turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Maka sungguhnya yang turunnya hujan itu karena Allah dan kehendak Allah dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada campur tangan dari makhluk sedikit pun. Coba firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Waqiah juga ayat 68 sampai 69. Allah tabaraka wa taala berfirman, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Coba siapa yang buka Al-Quran. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apa menurut kalian tentang air hujan yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian menurunkannya dari hujan? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan air hujan itu? Siapa yang menurunkan air hujan itu? Kamu atau kami, kata Allah. Untuk mengingatkan, menyadarkan kita bahwa air yang kalian minum itu bukan usaha kalian, tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada ad-dhawahir at-tabi'iyah, nah ini kritik terhadap ilmu IPA berkaitan dengan proses turunnya hujan maupun yang lain, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada fenomena alam. Yang ini juga yang sering dikaitkan dengan gempa. Oh, ini karena lempengan bumi. Lempengan bumi kenapa? Ya bergeraknya dari mana? Pasti ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Oh, ini karena perut bumi yang panas. Oh, ini karena ada getaran. Siapa yang memunculkan getaran itu? Kenapa kok selalu dipandangnya sebagai fenomena alam saja tanpa mengembalikan siapa yang mengadakan terjadinya fenomena alam itu? Sehingga ketika terjadi lumpur lapindo dulu, berusaha untuk menghentikannya bukan dengan cara yang syar'i, diusahakan dibuat lomba. Barang siapa yang bisa membuat lumpur sayembara, bisa menghentikan mencuatnya lumpur lapindo, akan diberi hadiah. Orang dukun-dukun pada berlomba-lomba. Iya, kejadian betul. Mereka sampai dukun ini pakai ilmu ini, tidak ada yang bisa, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya mereka menyadari bahwa itu terjadi karena dosa-dosa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka ketika itu Allah peringatkan dengan peristiwa yang kecil itu, belum yang besar, agar manusia bersegera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, manazala balaun biqaumin illa bidzambin
Wala rufi'a illa bitaubatin. Tidak ada satu bala, ujian, cobaan, musibah yang menimpa suatu kaum melainkan karena dosa. Dan musibah itu tidak akan diangkat dari kaum tersebut kecuali dengan taubat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan tangan kalian semata. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ini sudah maha rahmat, maha rahim, banyak memaafkan dosa-dosa kita sehingga Allah tidak mengambil, tidak menghukum semua dosa kita, tidak membalas semua dosa kita. Seandainya Allah membalas, menghukum, menyiksa atas semua dosa yang kita lakukan, mataroka alal wajil ardi dabbatun, tidak akan Allah sisakan di muka bumi ini satu makhluk pun yang berjalan di atasnya. Jadi musibah corona juga bukan karena apa-apa, karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena keengganan kita untuk menjadikan syariat Allah sebagai hukum. Kenapa? Keberatannya apa? Karena kebanyakan orang kalau hukum Allah yang digunakan khawatir tangannya terpotong, lehernya terpenggal. Sebab apa? Masih ada di dalam hatinya keinginan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau semestinya orang-orang yang itu menginginkan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia akan ridho dengan segala ketentuan hukum Allah, dan pasti dia akan memperoleh kebahagiaannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang serupa ini, segala ujian dan musibah ini terjadi karena dosa-dosa kita. Maka udara yang menurun, cuaca yang memanas atau dingin, dianggap ini menjadi pengaruh bagi turunnya hujan atau kondisi ini, semua adalah hanya teori-teori yang dipalsukan, dibuat-buat, dan tidak ada bukti kebenaran. Dikatakan di sini faqad kadzaba waftara. Oh, ini karena angin utara, angin selatan bertiup dengan kecepatan sekian. Ini yang menjadi sebab utama turunnya hujan, atau ini getaran bumi. Semua itu teori yang kebenarannya tidak terbukti 100%. Ini dimaksudkan kenapa? Karena kebanyakan orang ketika bergantung dengan teori-teori ilmiah serupa ini, mereka lupa dengan ketentuan Allah bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan mengapa Allah menimpakan cobaan? Karena dosa-dosa kita. Orang yang bergantung kepada teori-teori ilmiah, fenomena alam dan sebagainya, dia tidak akan berpikir bahwa ini terjadi dengan dosa kita. Tidak akan terpikir ini terjadi dengan dosa kita, sehingga tidak ada seorang presiden pun di dunia ini, di negeri-negeri yang sekuler seperti negeri kita ini, yang mengumumkan, "Mahai masyarakatku, karena COVID ini terjadi dengan sebab dosa-dosa kita, mari kita bertobat kepada Allah." Tidak ada. Malah adanya yuk istighosah bareng-bareng. Dulu ada, tapi dipecat. Itulah yang benar, malah yang dipecat. Hah? Iya, bahwa terjadinya ini adalah karena dosa kita, karena ini dipecat. Inilah justru kita ini sudah ada di masa yang seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala nasi zamanun yusaddaku fihil kadhibu wa yukadzabu fihi sadiq. Akan datang nanti satu masa di mana
Mazda Pasa itu orang yang berkata dusta dia yang akan dikatakan jujur, dan orang yang berkata jujur, berkata benar, dia yang dikatakan berdusta. Kita sudah berada di masa ini belum? Ya, bisa dianalisa sendiri. Maka dari sini kita ini harus selalu waspada dan tidak boleh meremehkan, sebab satu kalimat meskipun kita pandang itu ucapan-ucapan remeh, tapi kata Nabi SAW bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sampai sejauh 70 tahun perjalanan, sampai kedalaman 70 tahun. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yalqalaha balan yahwi biha ila nari jahannam sab'ina kharifan. Seseorang hamba ia berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak memandangnya besar, tidak memandang besar, dianggapnya remeh, tapi kalimat itu justru yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam neraka ke kedalaman 70 tahun perjalanan. 70 tahun batu yang sebesar unta yang gemuk yang hamil jatuh. Kira-kira kecepatannya berapa? Per 1 menit berapa kilo? Kalikan 70 tahun, berapa kilo itu kedalaman neraka? La ilaha illallah. Sampai diibaratkan oleh para ulama, bayi baru lahir dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka sampai ke dasarnya, dia saat itu sudah berusia 70 tahun. Seandainya ada bayi yang bisa tahan dengan neraka. Itu pengumpamaan mereka untuk menunjukkan bahwa lamanya, jauhnya, dalamnya. Bayangkan orang berjalan dengan kecepatan tinggi 1 tahun aja sudah sampai mana, keliling dari Wonopringgo sampai ke Mekah ini. Ya kan, jalan kaki itu. Subhanallah, dia bisa sampai sana 1 tahun dengan kecepatan yang remeh seperti itu. Gimana kalau kecepatannya kelipatan tadi batu yang jatuh dalam masa 1 tahun? Mungkin bukan Wonopringgo, kalau Wonopringgo Mekah, tapi bisa ujung dunia satu ke ujung dunia yang lainnya. Wallahu ta'ala, apalagi sampai 70 tahun perjalanan. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa memperhatikan perkara ini dan jangan menganggap remeh terutama lidah kita di dalam berucap. Kadang-kadang bangsa kita ini bangsa yang suka guyon. Karena suka guyon akhirnya candanya kelewatan, yang dijadikan bahan guyonan adalah syariat Islam. Dan ini bahaya karena itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada ridhonya, kepada jalan kebenaran, dan menuntun kita untuk selalu istiqamah di atas syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai mematikan kita dengan husnul khotimah. Amin. Barangkali ada pertanyaan. Hamdan. Naam. Barakallahu fiik. Betul bahwa sekiranya seluruh dunia ini seandainya berdoa kebaikan untuk kita, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Sebaliknya juga gitu, sekiranya seluruh dunia ini berdoa kejelekan atas kita, mendoakan celaka kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ini untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, langit dan bumi dan seluruh umat manusia. Namun kenapa kalau kita harus waspada? Bukan kita takut kepada ain, tapi harus waspada terhadap ain.
Karena ada ketentuan dari syariat ini melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan bahwa al-ainu haqqun, bahwa pengaruh buruk dari pandangan mata orang dengki. Pandangan mata ain ini ada dua jenis, pandangan mata dengki dan pandangan mata pujian iri itu. Pujian, tapi terselip di dalamnya ada iri. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas Nabi mengatakan al-ainu haqqun walaulal qadaru la sabaqathul ainu. Pengaruh buruk dari mata itu benar ada, tidak boleh kita ragu ada. Seandainya bukan karena takdir, tentu sudah banyak dari manusia ini binasa karena ain. Sehingga pengaruh ain itu hanya pada sebatas apa yang sudah Allah tetapkan, yaitu membuat seseorang itu sakit, tetapi tidak sampai bisa membinasakan kecuali sudah takdir. Namun tetap kita dianjurkan untuk berobat atau mengobati, membentengi diri dari ain, seperti banyak membaca doa zikir pagi dan petang diantaranya. Kalau pada anak kita, ya kita sering membacakan doa, membacakan ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas pada anak kita. Ditiupkan dengan telapak, pada kedua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan kepada anak, atau kita bacakan dan kita tiupkan pada tubuh anak. Terutama menjelang tidurnya, menjelang maghribnya dan paginya, atau sesering mungkin, atau dikir-dikir lain, doa-doa lain yang diajarkan Nabi, yang termasuk itu membentengi seperti u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Ini dulu Nabi membacakan doa ini untuk kedua putranya, yaitu cucu-cucu beliau Hasan dan Husain. Dan dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan dengan doa ini untuk kedua putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimussalatu wassalam. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada kita, untuk kita baca doa itu untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Apa maknanya u'iduka? Aku memohonkan perlindungan untukmu kepada Allah. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahama, dari setiap kejahatan syaitan, dan yakni burung hamah ini ada yang mengatakan binatang berbisa, ada yang mengatakan hamah ini burung hantu. Wa min kulli ainil lamah, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap pandangan mata pencela, yaitu termasuk pengaruh ain. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau memberikan ulasan pengertian bagaimana proses terjadinya ain, yaitu bahwa seseorang ia memuji orang lain, kemudian syaitan yang di dekatnya tidak menerima ketika dia memuji orang lain, maka syaitan itu melancarkan serangannya, yaitu berupa penyakit atau gangguan. Sehingga bila orang itu tidak terbentengi dengan dzikir, atau sudah menjadi ketentuan Allah dia akan terkena, maka dia akan terkena pengaruh daripada ain. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu taala, seseorang membayangkan orang lain kemudian ia mengaguminya dengan bayangan saja, itu bisa menyebabkan kena ain. Dan ain serupa ini dikenal di bangsa Arab, padahal juga di kita juga. Orang Jawa kita mengatakan sawan. Sawan itu sawangan mestinya itu. Wallahu taala alam. Sehingga anak kecil tidak boleh diajak semacam ke pesta perkawinan, karena ditakutkan kena sawang, yaitu sawangan setan melalui pandangan mata-mata manusia yang memuji dan tidak diiringi dengan memohonkan keberkahan bagi yang dipuji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau kamu memuji saudaramu, ucapkan barokah, doa keberkahan untuknya.
ala baraktahu, tidakkah engkau memohonkan keberkahan untuknya, yaitu dengan mengucapkan barakallahu laka. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada dirimu, yaitu terhindar dari segala keburukan. Maka di sini yaitu bahwa ain itu tidak perlu ditakuti, tetapi hanya diwaspadai dengan kita bertawakal kepada Allah. Dengan meyakini bila itu terjadi, itulah ketentuan takdir Allah. Sesungguhnya penyakit yang menimpa kebanyakan umat ini, kata Nabi, 2/3 dari umatku itu binasa karena ain. Atau terkena penyakit, terkena gangguan, itu karena ain. Meskipun itu penyakit-penyakit fisik, karena penyakit karena ain itu biasanya mengenai secara fisik. Bahkan ain itu tidak hanya pada manusia saja, pada binatang dan bahkan pada benda. Saya masih sedikit ingat tapi nggak komplit, yaitu perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menceritakan ada seorang yang dikenal mata tajam, yaitu karena punya ain. Ia melihat ada penggembala yang sedang menggembala kambing, kemudian dia memuji-muji gembala kambing itu atau kambingnya itu, sehingga kambingnya itu sakit dan mati semua. Maka ditanya, siapa yang kau lihat memuji kambingku? Orang yang punya kambing ini juga punya ain juga, tajam mata juga. Dikatakan si fulan bin fulan. Oh baik, didatangi rumah itu. Didatangi orang itu, dipanggilnya orang itu, dan orang itu ada di dalam rumah yang masih tinggi tingkatnya. Lalu kemudian mengatakan, kau telah mencelakai kambing-kambingku dengan matamu, dengan ainmu, dan aku akan membalas. Maka orang itu berkata, sabar, aku mau turun dulu. Dan ia turun dan terus dikenai, dan itu bangunan itu roboh dengan sebab ucapan matanya. Tapi tidak semua orang punya potensi satu dengan yang lain, berbeda. Kalaupun ada potensi ain, tidak semuanya sama. Ada yang sangat tajam dan ada yang tidak. Ini pandangan ain hasad, yang itu kadang berpengaruh dengan gejala-gejala tertentu, seperti banyaknya berkeringat pada keadaan yang semestinya tidak menuntut seseorang untuk berkeringat. Atau ketika ia diruqyah banyak tertawa atau menangis. Kemudian juga banyak mengeluarkan ingus ketika diruqyah. Ada yang mengatakan ini terindikasi kena ain hasad. Pandangan mata, jadi ada dua pandangan mata, kagum dan pandangan mata dengki, iri. Yang kagum ini pujian-pujian yang keluar tanpa dibarengi dengan dzikir. Maka menjaganya adalah dengan mengingatkan, kul masya Allah atau ala baraktahu, tidakkah engkau mengundangkan keberkahan? Dan ini kita ingatkan, ayo ucapkan barakallahu fiik, supaya orang yang dipuji itu tidak terkena ain. Dan itulah penangkal yang paling mujarab. Maka biasakan, meskipun kepada anak kita, biasakan untuk selalu mendoakan keberkahan, barakallahu fiik, barakallahu lak, terus. Apalagi kalau melihat tingkah anak kita yang lucu, yang menyenangkan, karena bisa jadi ain itu dari orang tua kepada anak. Sementara orang tua tidak menyadari penyakitnya itu timbul dari karena pujian. Karena kan gitu biasanya, terutama ibu-ibu, maaf, biasanya ibu-ibu itu paling demen muji anaknya, sehingga karena merasa senang, bangga terhadap anaknya yang lucu, yang manis, mungil, cerdas, lincah, dipujinya terus. Nah, harus diingatkan, suami harus banyak ingatkan, ayo bacain doa barakallahu fiik, ayo ucapkan barakallahu fiik, agar anak itu tidak terkena ain insya Allah ta'ala. Kalau terlanjur kena ain, gimana? Kalau diketahui penyebabnya siapa, datangi orang itu, kemudian minta dia supaya berwudu, dan air wudunya jangan keluar dari tempat itu.
Taruh misalnya di ember yang baskom besar atau ember besar, suruh dia berwudu dari membasuh tangan, kumur-kumur, sampai membasuh istinsar, membasuh wajah, sampai membasuh kaki, semuanya di tempat itu. Kemudian air itu ambil, bawa pulang dan mandikan pada anak yang terkena ain, dan insya Allah seketika itu dia akan sembuh. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang putih, yang tampan, dipuji oleh seorang yang punya ain dari kalangan sahabat sehingga langsung sakit. Kemudian Nabi SAW meminta, siapa yang kamu tuduh, yang kamu sangka dia menjadi penyebabnya dengan ainnya? Si fulan ya Rasulullah. Mintakan kepada si fulan untuk berwudu dan mandikan dengan bekas air wudunya. Dan benar, setelah dimandikan ia bangkit seperti seolah-olah tidak pernah kena penyakit apapun. Jadi di sini intinya bukan takut. Kalau takut tidak boleh, karena semua ketentuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap menjaga diri, membentengi diri, ya, termasuk dengan dikir-dikir pagi, sore, dikir ba'da salat fardu, dikir menjelang tidur dan seterusnya. Wallahu taala alam. Alas, cukup mungkin sampai di sini saja. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.